Jadi Kesakakal Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan semuanya. Berjumpa kembali bersama Debbie Devega di ruang dengar Anda di program Bincang Pagi. Edisi hari ini Rabu 3 Juni 2020 dan selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. 1 jam lebih ya. Kurang lebihnya selama pukul 9 pagi nanti program Bincang Pagi kembali hadir menemani Anda. Nah, kali ini bersama Debbie Devega yang pastinya kita akan ngobrol, kita akan perbincangkan bersama narasumber yang akan siap untuk memberkati Anda. Ada Bapak Giovanni. Selamat pagi Pak Giovanni. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Giovanni? Puji Tuhan selalu baik. Puji Tuhan ya. Ini pertama kali saya kenal beliau Pak Giovanni dari gereja Keluarga Allah Pak ya? Kerajaan Allah. Gereja Kerajaan Allah. Iya. Di Hotel Zoom. Di Hotel Zoom Surabaya. Jemur Sari. Baik, ini kalau boleh tanya nih Pak, kita kenalan dulu deh Pak. Giovanni ini sekarang kesibukannya apa nih Pak? Kesibukan saya sehari-hari ya bekerja di salah satu yayasan sosial di Surabaya yang menangani ibu-ibu hamil di luar nikah yang ingin menggugurkan kandungannya, sehingga kami bukan menolong untuk menggugurkan, menolong untuk menguatkan mereka, mengisi hidup mereka dengan konsep penerimaan diri, memperkenalkan Kristus juga salah satunya, sehingga mereka menemukan semangat baru dan gairah baru dalam kehidupannya. Ada banyak dari mereka yang berubah pikiran dan kembali menerima anaknya, tapi nggak sedikit juga tetap ingin membuang anaknya, dan kami menolong itu karena bayi dalam kandungan tidak memiliki kesalahan apapun dalam kehidupannya. Dia tidak tahu apa-apa, sehingga kita sebagai gerakan pro life menolong hal ini. Kita menyelamatkan generasi-generasi yang ingin dibuang. Seperti itu. Apa ya Pak latar belakang yang mendorong Bapak itu terjun dalam dunia pelayanan seperti ini Pak? Sebelum ini kan saya bekerja sebagai guru agama. Kemudian salah satu dosen saya menghubungi saya, dan saya sudah kenal yayasan ini karena dosen saya dulu mengajari saya di kuliah. Kemudian beliau telepon saya, beliau menceritakan bahwa kami bergerak di gini, menjelaskan semua. Terus saya doakan, saya minta waktu untuk mendoakan. Kemudian dalam doa saya 3 hari saya berdoa, dan saya minta Tuhan tanda. Kalau Tuhan memang ingin saya di sini, Tuhan kirim pengganti untuk menggantikan saya sebagai guru di beberapa tempat saya mengajar, dan Tuhan teguhkan saya, kuatkan saya. Dan akhirnya Tuhan jawab. Di hari kedua saya doa, Tuhan kirimkan orang untuk menggantikan saya. Saya anggap itu sebuah tanda. Kan nggak mungkin mencari guru agama dalam waktu 2 hari di tengah tahun ajaran waktu itu. Jadi ini sudah tanda Tuhan. Terus kemudian saya dari kecil karena saya ini adalah anak pemberian dari Tuhan, saya ini juga pernah hidup di tengah-tengah anak panti asuhan. Saya memiliki cita-cita ingin memiliki panti asuhan. Dari saya beranggapan bahwa anak-anak yang tidak memiliki orang tua jauh lebih tidak beruntung daripada saya. Sehingga saya bisa menikmati syukur itu di tengah-tengah mereka, membagikan sukacita juga di tengah-tengah mereka. Itu sih kalau pekerjaan saya hari-hari. Oke, berarti aktivis pelayanan Pak ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih suka dukanya sih Pak? Ada tantangan nggak sih Pak kalau dilihat seperti ini, pelayanan seperti ini? Kalau suka dukanya, saya rasa suka semua. Karena perspektif kami pelayanan itu kesukaan. Iya. Karena di Pondok Hayat juga bergerak juga di bidang pelayanan sosial masyarakat. Jadi kami mengumpulkan masyarakat yang tidak mampu, memberdayakan mereka. Itu semua agama ya Pak ya? Semua agama. Bukan hanya ini dan ya. di lingkungan Pondok Hayat dan sekitarnya. Karena ketua yayasan kami, beberapa tim dari yayasan kami memiliki pelayanan memang seperti itu di beberapa tempat. Ada yang di Surabaya Utara, ada yang di Surabaya Selatan, banyak. Nah, Pondok Hayat bergerak yang di Surabaya, daerah Duku Kupang, Simo dan lain-lain.
Kami bergerak di pelayanan masyarakat, kami ya suka sekali dengan hal seperti ini karena melihat mereka yang tidak beruntung mendapatkan sesuatu itu mungkin bagi kita itu kecil, tapi bagaimana mereka, respon mereka, reaksi mereka, raut wajah mereka saat menerima misalnya hanya minyak goreng 1 liter, itu kayak sesuatu hal yang mereka terima besar sekali. Jadi wah, itu kesukaan kami melihat hal seperti itu. Mereka yang kadang datang tidak pakai sandal, orang tua yang sudah sepuh sekali harus pakai tongkat tapi tongkatnya dari kayu, kami menggantikan dengan tongkat yang lebih layak dan lain sebagainya, menyediakan kursi roda, memberi sembako rutin. Itu kesukaan kami. Iya, memang kesulitan, bukan duka sih saya ngomong kesulitan. Itu ya ada, kita harus kunjungan sampai masuk-masuk, dan saya baru tahu sejak saya kerja di Pondok di Surabaya ada wilayah yang kumuh yang sampai masuk itu harus memiringkan badan gitu ya. Sempit banget. Di rumahnya pun lantainya itu bukan cor, bukan pasir, tapi geragal gitu. Oh, geragal. Lantainya geragal. Jadi saya membayangkan, wah, gimana kalau hujan? Ini seorang tua nggak pakai sandal, geragalan gitu ya. Wah, itu akhirnya saya belajar bersyukur apa yang saya miliki saat ini. Tapi memang kesulitannya medannya. Kadang-kadang ada orang-orang yang keras, ada orang yang bahasanya sulit kita mengerti. Itu tantangan tersendiri. Ada orang-orang yang kadang-kadang agak sedikit kasar ngomongnya, tapi itu mungkin kultur mereka. Kami memahami dan kami tetap melayani mereka. Oh, berarti di tengah-tengah pelayanan dan pekerja saat ini, yang menjadi penyemangat ada saat kita mungkin melihat mereka bisa sumringah gitu ya. Itu sekali. sebuah kayak motivasi semangat lagi mungkin ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Givan, ini anak putra putri berapa nih Pak? Anak saya 1. Masih dalam kandungan. Oh. Hari ini istri saya biasanya ikut, hari ini nggak bisa ikut karena sudah cukup besar kandungannya, jadi hari ini nggak terlalu boleh banyak jalan. Oke, berarti masih dalam ini Pak ya, proses. Dan ini memang perjuangan doa kami. Akhirnya berapa tahun Pak? 2 tahun kami berdoa, dan dapatnya pun mujizat. Saya ngomong ini mujizat. Karena beberapa dokter pun sampai ngomong nggak mungkin ini baru 1 bulan, karena istri saya divonis kista. Pada saat itu jujur, waktu itu kan kami selama 2 tahun kami memutuskan tidak ke dokter, karena kami percaya kepada Tuhan, kami mau berdoa. Kami batas waktu 2 tahun, akhirnya kita sudah berdoa, kita harus melakukan sesuatu nih. Yuk kita ke dokter. Sebelum dokter, sampai di parkiran dokter pun kita berdoa bersama. Terus ke dokter, dinyatakan di USG ada kista. Ada 2 kista di rahim istri saya. 2 kista. Saya ngomong ke dok, ini harus dioperasi. Sekarang lebih canggih kok, 1 jam pulang operasi. Oh, biayanya berapa dok? Cuma 35 apa ini? Cuma 35.000 atau gimana? 35 juta. Wow, oke. Waktu itu kami tidak menyiapkan dana segitu. Gini aja dok, ya obat jalan saja sambil program saja. Oh ya udah, dicoba aja 2 bulan, kalau nggak bisa baru kita pikirkan langkah berikutnya, kata dokternya gitu. Kemudian kita ikuti obatnya dokter, karena kami percaya, kami pilih dokter yang terbaik, profesor. Kami percaya kepada dokter itu. Kami diberi obat, saya diberi obat, istri saya diberi obat untuk program kehamilan, dan kami minum tanpa tanya sedikit pun. Obat itu untuk 1 bulan. Iseng-iseng di hari ke-25 saya itu googling, mencari informasi tentang apa sih obat ini. Karena efeknya ada efek mual, ada efek apa. Yang saya heran, ini obat ini bukan untuk menyuburkan, malah obat ini untuk mensterilkan.
apa dokternya salah dengar ya, saya ini mau program kok malah disteril. Kemudian kami memutuskan pindah dokter. Dokter itu juga kaget, loh kok dikasih obat ini. Ya sudah, harus diganti obat, 10 hari lagi datang ya. Oke, 10 hari datang, kemudian di USG lagi. Oke, kita mulai programnya ya. Loh, dok, kistanya bagaimana? Kista apa? Loh, kista dok, kista. Nggak ada kista. Loh, kista dok. Karena saya divonis kista, istri saya divonis kista. Tidak ada kista. Ini kandungannya baik, sel telurnya baik, saatnya kita program. Di situ saya terdiam. Nggak operasi, nggak ngapa-ngapain. Kita cuma berdoa, Tuhan jawab itu. Dan 20 hari setelahnya kita kontrol dan dinyatakan positif. Tuhan. Nah itu dokter yang ngomong, loh kok bisa ya? Biasanya kista ini hilang 2-3 bulan baru bisa hamil. Kok ini dalam rentang ini? Kebetulan dokternya juga percaya kepada Tuhan. Ini mujizat. Di situ kami berdua, saya dan istri, menitikan air mata. Tuhan itu terlalu baik. Itu anugerah terindah. Puji Tuhan di ya. 2019. Salam Pak buat istrinya nanti Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Giovanni, pagi hari ini Bapak mau berbagi tentang apa nih Pak? Kita belum jauh memperingati kenaikan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita akan bahas berkat dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Apa sih yang Tuhan lakukan? Kenapa harus naik? Kenapa Tuhan meninggalkan kita naik ke surga? Apa yang Tuhan kerjakan? Itu kita akan bahas di pagi hari ini. Boleh. Kita akan bahas dari kebenaran firman di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Secara keseluruhan kita akan bahas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Tapi saya akan bacakan beberapa penggalan ayat saja, di mana kita belajar berkat Tuhan dalam kenaikan. Di ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang pertama. Ada sifat saya memiliki sebuah pemahaman, kita dapat memahami sifat Allah. Saya ulang, kita dapat memahami sifat Allah, kita dapat mengerti sifat Allah, bahkan kita bisa menghafal karena sifat-sifat Allah itu tertulis dalam Alkitab. Ini Allah itu seperti ini, maunya seperti ini. Kalau tidak ini, berarti ini. Itu ada semua dalam Alkitab, dalam kisah-kisahnya dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tetapi kita tidak bisa memahami pikiran Allah. Karena pikiran Allah kita tidak bisa tahu. Allah maunya seperti apa masa depan kita tidak pernah tahu. Allah suka atau tidak kepada satu orang kita nggak tahu, karena itu sebenarnya hak prerogatif dari Allah. Tapi kita dapat memahami sifat Allah. Di ayat ini kita lihat ada satu sifat Allah yang dari zaman penciptaan tidak pernah berubah. Allah selalu menyediakan, Allah selalu mengistimewakan manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, di dalam konsep penciptaan, di dalam penciptaan yang pertama, kenapa manusia harus diciptakan di hari yang ke-6? Karena Allah menyediakan terlebih dahulu. Allah harus menerangi dulu, Allah harus memisahkan air dan darat, Allah harus menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan biji, binatang melata, burung-burung di udara yang digunakan, yang dipersiapkan untuk menyokong kehidupan manusia, sehingga manusia begitu diciptakan ada makanan, buah-buahan yang berbiji, itulah yang kau makan pada saat penciptaan. Kemudian di masa Nuh, saat air bah itu sudah menyapu seluruh umat manusia, kenapa tidak langsung disurutkan? Kalau dikatakan tujuan Allah mendatangkan air bah ini kan untuk menyapu manusia, menghabiskan manusia yang jahat di matanya waktu itu. Harusnya cukup 2 hari kan sudah mati semua.
dengan Nuh. Kenapa nggak disurutkan langsung? Allah harus menunggu beberapa puluh hari, dan akhirnya Nuh harus melepaskan burung pertama, burung kedua. Allah harus menumbuhkan kembali tumbuhan-tumbuhan yang ada. Allah menyiapkan dulu bumi ini dengan baik, sehingga setelah semua sudah siap, Nuh keluar, Nuh tidak kelaparan. Kemudian lagi di peristiwa kenaikan ini, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dari dulu sampai sekarang, Allah tahu bahwa manusia ini adalah istimewa. Dia itu sayang sekali, cinta sekali kepada manusia. Di Yohanes juga dikatakan karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar cintanya kepada kita, sehingga kita itu, jalan kita, hidup kita itu dicukupkan dulu, baru dipersilatkan. Ini yang kita ngomong. Bahkan kita mungkin kita seringkali lupa hal ini. Berapa banyak dari kita bangun berterima kasih untuk udara atau oksigen yang kita hidup. Bahkan kita melupakan hal itu. Berapa banyak kita yang berdoa pagi hari mengatakan, Tuhan terima kasih sudah dibangunkan. Karena apa? Hal itu sudah disediakan, kita lakukan secara sehari-hari, rutin, sehingga kita lupa bahwa itu kebaikan. Tidak semua lupa. Mungkin beberapa dari kita juga menyadari hal itu. Hal kecil ini dipersiapkan Allah jauh-jauh hari. Kalau kita belajar ilmu biologi, bagaimana manusia saat tidur detak jantungnya menurun, konsumsi oksigen juga menurun. Saat bangun baru manusia kembali normal, detak jantung kembali normal, penghirupan oksigen kembali normal. Itu diatur secara otomatis oleh Allah, bukan oleh mesin. Dan itu menjadi sifat Allah. Allah menyediakan dulu, manusia melaksanakan. Ini yang menjadi poin pertama. Allah itu selalu menyediakan dan manusia selalu diistimewakan di hadapan Tuhan. Kenapa sampai Yunus harus diutus? Bahkan Yunus ngambek pun dikejar habis-habisan oleh Allah hanya untuk menobatkan Niniwe. Bagaimana nabi-nabi itu harus diutus melewati segala macam rintangan hanya untuk menyelamatkan manusia. Ini yang terjadi. Allah begitu istimewakan manusia dan Allah menyediakan. Ini poin yang pertama yang kita bahas di pagi hari ini. Kemudian kita lanjut lagi di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dua ayat ini menjadi ayat hafalan saya. Kenapa menjadi ayat hafalan saya? Karena bagi saya pribadi, tidak ada ayat seromantis ayat ini. Tidak ada ayat yang begitu menggugah hati selain ayat ini. Dalam artian, ini loh perkataan terromantis Yesus. Kenapa? Kita bayangkan, ada seorang pria yang begitu mengasihi kekasihnya. Apa yang dia kerjakan itu selalu terbayang-bayang tentang kekasihnya. Kalau ada lagu dunia ngomong, kalau mau makan ingat kamu, mau ngapa-ngapain ingat kamu, tidur mimpinya kamu, segala sesuatu tentang kamu gitu ya. Sebelum lagu itu tercipta, jauh sebelum itu, Yesus mengatakannya. Aku itu, kalau dalam bahasa sehari-hari saya boleh ubah sedikit, kalau aku di mana itu aku pengennya sama kamu. Kalau aku kemana, aku pengennya kamu itu tahu aku di mana. Tidak ada kata seromantis ini yang diucapkan. Bagaimana besarnya kasih cintanya Yesus Allah kita kepada kita, sehingga ia inginnya selalu dekat dengan kita. Ini yang saya katakan berkat dari kenaikan. Dia naik ke surga itu bukan untuk meninggalkan kita, tetapi menyediakan yang terbaik untuk kita. Saya umpamakan gini,
Kenapa seorang ayah harus capek, harus lelah, harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk bekerja? Karena dia begitu mengasihi istri dan anaknya. Dia pergi kerja 12 jam di luar rumah, bahkan ada yang pergi ke luar kota beberapa hari, bahkan ada yang pergi ke luar pulau, bukan untuk meninggalkan keluarganya, tapi menyediakan yang terbaik untuk keluarganya. Itu yang dilakukan oleh Allah. Yesus pergi ke surga bukan untuk meninggalkan kita, bukan untuk melupakan kita, tetapi justru untuk menomorsatukan kita. Berkat kenaikan ini yang harus kita syukuri begitu dalam. Bukan berarti saya menitik tumpukan bahwa kenaikan ini menjadi peristiwa terpenting, tetapi dalam kenaikan ini kita tahu bahwa Dia pergi ke surga itu menyediakan lebih dulu. Dia buka jalan, Dia memberi jalan, Dia memberi sesuatu yang terbaik dari kepergiannya. Dia menyediakan tempat terbaik. Sudah menyediakan tempat, kemudian Dia katakan, kalau sudah tersedia tempatnya, aku akan menjemput. Ini loh keistimewaan manusia, berkat yang diterima oleh manusia, bahwa manusia tidak memikirkan hal ini pun Tuhan sudah sediakan. Amen. Manusia tidak pernah membayangkan atau merancangkan sesuatu masa depannya, Tuhan sudah lakukan. Tetapi seringkali terlupakan. Pagi hari ini kita belajar bahwa ada satu berkat yang begitu besar dari proses kenaikan ini, yaitu Allah menyediakan. Ada satu perkataan romantis atau adegan romantis dari sinetron kenaikan Tuhan ke surga, yaitu Dia ingin dimanapun Dia berada, kita ada di situ. Kalau Tuhan pergi ke surga, Dia ingin kita juga di surga. Kalau Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat, itu tempatnya juga untuk kita. Maka kita harus menyadari hal ini. Oke, Tuhan Allah menyediakan dan Tuhan menghadir. Iya, benar. Oke, ini topik yang betul luar biasa, bahwa berkat kenaikan Tuhan Yesus itu bukan hal sekedar kita taunya bahwa ini adalah Paskah, Jumat Agung, kenaikan, tapi kita harus tahu di latar belakangnya nih Pak ya. Di belakang itu ada berkat kenaikan Yesus yang saat ini yang mungkin juga bisa kita kaitkan dengan saat ini Pak, kondisi pandemi COVID-19 ini Pak ya. Nah, bahwa kita nggak sendiri nih, bahwa Tuhan tuh ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oke, masih banyak lagi yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Untuk Anda yang mungkin nanti kekasih Tuhan, Anda yang mau bergabung, Anda mau bertanya sama Pak Giovanni, boleh ya, sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga SMS di 081333060000. Bisa juga melalui telepon di 0315046000. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir menemani Anda.